mengkoreksi atau meluruskan data atau peta-peta yang dihadirkan oleh pihak lain, dalam hal ini pemerintah atau swasta. Sehingga selama ini memang tidak ada atau tidak ada pihak yang bekerja untuk melakukan identifikasi, verifikasi terhadap lahan-lahan atau pulau. Pada saat pembentukan jaringan kerja pemetaan partisipatif, saya menangkap bahwa ada satu cita-cita yang sangat tinggi, bagaimana peta-peta partisipatif ini atau peta-peta kampung menjadi salah satu alat pengorganisasian dan mampu memberikan bukti bahwa masyarakat adat dan masyarakat yang lainnya memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam dan juga ruang hidupnya. Nah, semua sektor-sektor perjuangan rakyat ini kemudian melihat bahwa pemetaan partisipatif harus menjadi gerakan tersendiri. Sejauh ini pola pemetaan partisipatif itu cukup baik untuk sebagai alat bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak mereka itu secara kolektif dalam hal untuk kebutuhan negosiasi, kebutuhan untuk menuntut hak-haknya atas ruang, atas tanah, baik itu berupa lahan kelola atau hutan, dan menjadi alat bagi mereka untuk menyusun kerangka kelola dalam wilayah mereka. JKPP menjadi pusat pelayanan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas untuk seluruh rakyat Indonesia, ya, supaya mampu melakukan pemetaan partisipatif di wilayahnya masing-masing, ya, di tanahnya masing-masing, dan dengan demikian ya, ada gerakan pemetaan partisipatif yang bersifat semesta. Nah, salah satu strategi yang dikembangkan Seknas pada waktu itu adalah membangun yang namanya simpul layanan pemetaan partisipatif. Ini kita mulai dari 1, 2, dan 3 simpul, kita bangun satu metodologinya, satu desainnya, supaya semua organisasi-organisasi yang terlibat selama ini di dalam proses-proses pemetaan, tidak hanya anggota JKPP, bisa bergabung, bisa bersama-sama mendiskusikan mengenai perkembangan metodologi dan juga teknologi pemetaan partisipatif di Indonesia. Dengan demikian, kita berharap dengan perluasan simpul-simpul layanan pemetaan partisipatif ini, pemetaan menjadi lebih dekat, ada pelayannya. Ada layanan informasi, layanan pemetaan yang dekat dengan komunitas. Yang kedua, prosesnya bisa cepat karena bisa diselenggarakan oleh SLPP atau simpul layanan pemetaan partisipatif. Dan kita berharap ini menjadi proses yang murah juga, karena proses-proses pemetaan atau fasilitasinya bisa dilakukan oleh kawan-kawan yang berada di lokasi daripada wilayah. Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan metodologi pemetaan ya adalah bagaimana kedepannya pemetaan partisipatif yang sudah besar ini kemudian lebih inklusif. Dan ini salah satu tantangannya adalah memastikan kader-kader fasilitator pemetaan yang juga inklusif. Nah, ini yang perlu menjadi PR karena indikatornya salah satunya belum banyak fasilitator perempuan. Dan ini kita perlu pikirkan ke depan bagaimana juga kita memiliki kader-kader fasilitator perempuan yang lebih banyak. Tentunya bagaimana memastikan fasilitator pemetaan kita juga sensitif atau berspektif gender atau inklusif tersebut begitu, karena itu kan dimulai dari fasilitatornya ya, bagaimana dia melihat situasi di satu komunitas dan itu ada ketimpangan, ada kelompok-kelompok rentan yang perlu dilihat lebih dalam, dan itu tergantung dari fasilitator pemetaan itu sendiri. Makanya ke depan terkait dengan pengembangan metodologi penting kita menyiapkan satu metodologi yang kemudian itu secara inklusif bisa merepresentatifkan seluruh kelompok rentan yang ada di komunitas. Sehingga tuntutan berikutnya adalah bagaimana kemudian metodologi ini menjadi satu metode yang betul-betul diakui oleh semua pihak. Dalam hal ini mungkin kita juga mendorong dalam konteks pengakuan metodologi pemetaan partisipatif ini ke ranah legal secara
kebijakan, legitimate secara sosial, kemudian dia implementatif, disebarluaskan ke banyak tempat oleh semua pihak, dan juga harapannya bisa menjadi solutif. Pemetaan partisipatif yang didorong oleh JKPP, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, itu sangat membantu bagi pemetaan yang dilakukan di daerah-daerah, khususnya di Kalimantan Tengah. Kami dari SMPP Kalteng melihat bahwa saat ini progres desa-desa yang sudah dipetakan melalui proses partisipatif bersama JKPP itu menjadi paham bagaimana mengetahui dan melihat pola-pola ruang yang mereka kelola selama ini. Peran-peran ini pun akhirnya didukung oleh pemerintah daerah yang menjadi tonggak bagaimana mendorong adanya one map policy atau kebijakan satu peta yang dilakukan bersama JKPP. Sampai saat ini bentuk-bentuk pengakuan yang sudah mulai mendekatkan pada konteks legal metodologi pemetahan partisipatif itu sudah ada pengakuan melalui beberapa kebijakan. Salah satunya peraturan kepala Badan Informasi Geospasial yang terkait pengakuan metodologi pemetahan partisipatif untuk toponimi atau penamaan rupa bumi. Kemudian dalam konteks kebijakan satu peta juga Badan Informasi Geospasial mengeluarkan kebijakan tentang yang terkait bahwa metodologi pemetaan partisipatif itu bisa menjadi salah satu metode dalam penyediaan data informasi geospasial tematis. Nah, di sisi lain kebijakan yang terkait dengan registrasi pertanahan ini juga kita mendorong adanya pengakuan terhadap metodologi pemetaan partisipatif, dan hal ini masyarakat bisa berperan serta